Tinggi Agama Islam Al-Usmani Bonus dengan program studi manajemen pendidikan Islam yang membuat memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan judul Faktor Penyebab Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Heridianto SPDI MPD. Dahuluan, korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi hampir seluruh negara dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, juga merusak moral, integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menunjukkan bahwa tingkat korupsi masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pengertian dan konsep dasar korupsi berdasarkan pandangan para ahli. Definisi korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti menyuap atau merusak. Dapat diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap, dan sebagainya. Juga menurut WJS Purwadarminta, korupsi mencerminkan tindakan penyimpangan moral dan perbuatan tercela yang mengakibatkan kerugian. Pengertian korupsi menurut ahlinya. Menurut Andi Hamzah, korupsi berarti kebusukan, burukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta ucapan yang menghina atau menfitnah. Juga menurut Robert Klitgard, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Pengertian korupsi dalam hukum Indonesia didefinisikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dampak korupsi merupakan pelanggaran hukum dan bentuk penyimpangan moral yang mencederai nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seterusnya, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor penyebab korupsi 1. Faktor individu, lemahnya integritas moral individu, kurangnya kesadaran etika dan tanggung jawab, gaya hidup konsumtif, rendahnya religiusitas dan kebutuhan ekonomi. 2. Faktor ekonomi, kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketimpangan distribusi kesejahteraan, rendahnya gaji dan kesejahteraan pegawai negara atau pejabat publik. 3. Faktor politik dan kekuasaan, sistem politik yang tidak transparan dan akuntabel, politik uang, praktik patronase dan penyalahgunaan wewenang. Juga lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. 4. Faktor sosial dan budaya. Budaya patron klan, nepotime dan gratifikasi yang dianggap wajar. Juga rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pendidikan karakter. 5. Faktor kelembagaan dan sistem pemerintah. Struktur birokrasi yang berbelit-belit
dan kurang transparan. Juga sistem pemerintahan yang tidak efisien, lemahnya kontrol internal, dan tidak adanya sistem penghargaan bagi aparatur yang berintegritas. Korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencegah dan memberantas korupsi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi antara lain: 1. Penguatan penegakan hukum. Di antaranya, penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Juga aparat penegak hukum harus berkolaborasi dan bertindak tanpa pandang bulu. Juga hukum yang memberikan efek jera dan penyitaan aset hasil korupsi. Kedua, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Antaranya, menciptakan sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Juga mengurangi monopoli kekuasaan, memperkecil diskri, dan memperkuat akuntabilitas publik. 3. Di antara lagi, digitalisasi layanan publik dan penerapan sistem merit. 3. Peningkatan pendidikan dan kesadaran anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sejak dini membangun karakter dan moralitas generasi muda. Program pendidikan anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi. 4. Peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme aparatur negara. Di antaranya, peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara, sistem penghargaan dan hukum yang proporsional, lingkungan kerja yang profesional, dan sistem insentif yang baik. 5. Peran masyarakat dan media. Di antaranya, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah. 4. Media massa sebagai platform sosial yang dapat mengungkap kasus korupsi. 3. Pelindungan pelapor tidak pidana korupsi. Dengan demikian, pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, dan media massa. Kesimpulan, korupsi merupakan salah satu permasalahan paling serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia karena berdampak langsung terhadap kemunduran moral, ekonomi, politik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga cerminan lemahnya integritas moral, sistem sosial, dan tata kelola pemerintahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.